Yus, kembali lagi ke konten bedah IPO. Kali ini kita akan bedah IPO. Salah satunya underwriter yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, yaitu Cipta Dana Sekuritas KI. Tentunya kita banyak sejarah ya di KI ini, di mana super-super bagger, multi bagger di ADMR WIRG. Akankah kali ini, di tahun 2025 ini, akan membawa kembali saham yang super multi bagger? Ya. Di mana mengambil momentum ya, semuanya tergantung momentum. Dulu waktu WIRG Universe ya atau Metaverse, sorry Metaverse ya, zaman-zaman digitalisasi. Kita ingat sendiri dulu WIRG zaman-zaman Metaverse 2022 dan 23 juta lotnya. Sedangkan sekarang untuk IPO coin dengan 22 juta lebih sedikit dengan harga yang lebih murah, tentunya akan gila-gilaan digoreng oleh underwriter KI ini ya. Gila emang dia. Oke, langsung saja kita bedah IPO ke koin. Koin ini di sektor finansial, dia financial holding, dan kalau kita ibaratkan dia ini bursa efeknya kripto ya, CFX, di mana dia melalui bursa berjangka atau aset kripto dan jasa kustodian ya, di mana dia mempunyai anak usaha yang bergerak di bidang bursa berjangka atau CFX atau di BEI-nya kripto ya. Tentunya ini menjadi suatu hal yang cukup bagus karena kita sadar dan tahu sendiri dalam 2-3 tahun terakhir dunia cryptocurrency di Indonesia bertumbuh begitu pesat. Tentunya ini menjadi momentum, narasi, story yang dibangun dalam menjalankan IPO nanti koin ini. Apalagi KI sudah lama ya terakhir untuk IPO dan dia ini sendiri solo player. Ini yang kita nanti-nantikan ya. Nah, ini ya KI dan dia cuma membuang hanya 15% saja ya. Langsung saja kita bedah prospektusnya ya untuk koin ini. Nah, ini possible ya untuk tanggal penjatahan 7 Juli nanti ini. Jadi nanti habis penjatahan CDIA langsung order all in coin ya. Dan ini ada solo player ini intinya ya, solo player seperti WIRG dulu akankah mengulang sejarah kembali? Ya, sama-sama kita hold untuk coin ini ya. Karena ini bisa menjadi kuda hitam di saat orang lain banyak fokus CDIA, tapi coin ini bisa menjadi game changer baru karena ini kita membeli bursanya kripto ya, bukan hanya membeli exchange-nya, tapi bursa efeknya kripto kita beli ini, kita miliki. Ya. Dan yang menariknya di sini adalah nilai-nilai nominalnya itu 100 ya. Artinya owner, direksi, direktur, dan segala jajarannya itu harga nominalnya 100 itu harga modalnya ya. Tentunya ini sangat luar biasa dan terhitung sangat-sangat murah ya. Sedangkan dia di harga penawarannya sekitar 100 sampai 105 ya. Ini sangat-sangat murah ya dalam meracik IPO. Sangat luar biasa kalau kita belajar dulu di WIRG justru dia tidak semurah ini kayaknya. Kita lihat WIRG. WIRG di zaman dulu 2022 ya. Kita lihat dulu nih. Dia harga nominalnya berapa nih? Gila-gilaan dikerek ya. Walaupun memang dulu WIRG ini karena ada warannya ya. Kalau si ini dia nggak pakai waran. Dulu harga nominalnya dia di sini malah harga kecil ya. Harga 5 dulu di sini. Sedangkan kalau untuk coin harga 100 dijual 100, ya pastinya digoreng dulu dong. Masa modalnya para direksi 100 dia nggak mau naik 5-6 kali lipat gitu kan? Logika sederhananya. Beda halnya kayak saham sampah IPO dulu Goto. Masa nilai nominal 1 perak, IPO 300, valuasi super mahal. Itu dalam hal nilai nominal ya. Ini sih benar-benar murah menurut saya. Karena nilai nominal pada direksinya harganya hampir sama kayak retail, bayangin. Ya, itu dia ya penjamin dan KI ini luar biasa CFX Store. Oke, langsung saja kita lihat untuk penggunaan dananya ya. Langsung saja cek itu. Udah hitam ini ya. Penggunaan dana. Untuk rencana penggunaan dana, sekitar 45% akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu CFX dalam bentuk penyertaan modal akan digunakan untuk modal kerja, ya ini tentunya untuk ekspansi agar masyarakat bisa mengenal lebih jauh tentang cryptocurrency biar terhindar dari scam-scam yang gak jelas ya, agar legal. Dan sisanya diberikan ke perusahaan anak ya luar biasa nih penggunaan dana sih super super bagus ya.
karena dibuat untuk pengembangan bursa efek kripto ya gitu. Dan yang menariknya adalah biasanya ini mirip-mirip seperti WIRG. Kenapa saya bilang? Biasanya dia sebelum IPO dia itu dipecah-pecah ya. Banyak pemegang sahamnya mayoritas kayak gini ya. Dipecah-pecah mirip seperti meracik dulu waktu zaman WIRG. Ada kemiripan saya lihat di sini. Semoga digoreng juga mirip-mirip ya. Bisa di atas 300% ya cuannya nanti. Saya harapkan semoga saja untuk coin ini. Kita nantikan apa yang terjadi nanti. Ya, kita akan teman-teman akan menjadi saksi sejarah ya bagaimana nanti koin ini. Kemudian kalau kita cek juga ini ya sebelum penawaran pemiliknya mana nih? Nah, ini ya sebelum dia ditawarkan dia dipecah-pecah dulu MPI BNI yang punya ini sekarang sudah dipecah-pecah masyarakat hanya 15% ya. Hanya 15%. Luar biasa emang ini Ria. Ini sih mirip-mirip banget ya cara meraciknya sih untuk mecah-mecah ke beberapa nomininya ya di sini atau beberapa konsorsiumnya. Ya. Ini sih dalam bentuk perusahaan-perusahaan ya, EHP, SDG, dan segala macam itu. Sangat luar biasa. Nah, kita cek dulu laporan keuangannya ya, walaupun 2022 ini belum berdiri. Kalau kita cek pendapatannya meningkat drastis karena memang eranya cryptocurrency ini luar biasa. Justru pertumbuhan jumlah investor cryptocurrency itu jauh lebih tinggi dibanding saham ya. Sangat-sangat luar biasa tentunya ini akan menjadi prospek jangka panjang yang sangat-sangat bagus untuk kedepannya, apalagi transaksinya 24 jam ya. Tentunya ini bisa menjadi mendulang untuk labanya. Nah, ini kalau kita 2024 langsung melonjak gratis ya dari dia sempat minus ya karena 2023 langsung 39 M ya. Sangat luar biasa, bagus sekali ini perusahaan ini dari segi kinerja ya. Nah, ini perusahaan anaknya. Kalau kita lihat terus kebijakan dividennya, kita cek. Ada potensi untuk bagikan dividen juga ya. Kita cek dulu untuk pembatasan dulu. Kita lihat komitmen-komitmen dari para pemegang saham terbesarnya ya. Karena ini pembatasan ini ibaratnya seperti untuk tidak mengalihkan ya saham-sahamnya. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, atas transaksi maka pusat pendataan masing-masing tanggal dalam rangka. Nah ini ya, seluruh pemegang saham telah memperoleh saham dalam jangka 6 bulan penyataan. Nah ini dia ya, disetujui oleh yang mengumumkan. Nah ini belum belum belum. Ini pembatasan. Nah ini ya, nah ini pembatasan sahamnya ya. Di bawah ini dilarang untuk mengalihkan 8 bulan ya setelah pernyataan pendapat pendaftaran efektif. Jadi dia selama 8 bulan ke depan ya para ownernya ini berkomitmen ya untuk tidak ya menjual sahamnya ini penting sekali ya. Nah ini juga ini Pak Andre Hidayat, JT Sutoyo, BM dan Aromping ya pengendali ya akan tetap menjadi pengendali sampai 12 bulan setelah pendaftaran efektif ya. Jadi dia akan tidak akan keluar ya. Ini bukan exit strategi luar biasa emang. Dan untuk perolehan dananya sekitar 200 M-an ya. Ini sekitar 231 M. Oke itu cukup oke bagus banget ya. Ini sih menjadi sektor baru yang benar-benar potensi luar biasa ya gitu di dalam bisnis IPO ya. Karena ini bursa efeknya cryptocurrency ya. Kita akan beli, kita miliki bursanya nih ya. Coba bursa efek Indonesia juga IPO ya, kita bisa milikinya dia, tak berani dia ya. Tentunya potensi banget untuk pendapatan. Lihat aja bursa efek Indonesia ya, pendapatannya karena di mana transaksi terjadi setiap hari itu akan mendulang cuan. Begitupun koin ini pun masa depannya luar biasa sih saya lihat ini ya. Selama pertumbuhan investor cryptocurrency 24 jam transaksi itu akan mendulang-mendulang untuk income-nya dan segala macam ya. Karena ini bursa efeknya kripto. Kemudian kalau kita cek lagi ya, dividen udah direktur-direkturnya ya. Walaupun memang ada beberapa ini ya, sekalian satu orang ya, dulu dia punya masa lalu yang tidak bagus ya, gitu. Tapi so far itu masa lalu di tahun 2012 ya, karena dia mantan pernah ada kasus kayak Jiwasraya ya, karena dia sebenarnya mantan market maker sebenarnya ya, kalau orang yang nggak tahu ya.
Justru makanya ini saya melihat gila-gilaan akan digoreng ini. Karena salah satu tim dari Jiwasraya dulu yang pernah terjadi ya. Dia menggoreng gila-gilaan sahamnya. Tentunya ini akan juga style cowboy yang akan digunakan dalam menggoreng koin ini gila-gilaan. Semoga saja kita harapkan nanti ke depannya ini. Kalau saya sih cuma melihat underwriternya yang utama ya. KI ini sih tidak pernah mengkhianati ya. Karena rata-rata beggar-beggar ya. Dan kalau kita lihat para pejabatnya, Silpano, warga negara menjabat NC. Wow, ini Dewan Komisarisnya ya. Pernah menjadi komisaris utama bursa. Lah, ini nih, pemain-pemain semua ini ya. Para pro-pro player ini di dalam bursa efek. Politeknik Direktur Utama PT Wijaya Karya dan segala macam. Oh, keren-keren semua direktur. Menteri Prasidio, saya sih, so far sih orang-orang di dalamnya kompeten ya. Dan orang-orang bagus dan terutama sih orang-orang banyak order-order bursa ini ya para direksinya dulu nih dan orang-orang yang udah mengerti bagaimana market bekerja sebenarnya ya. Gokil sih emang. Keren-keren. Kita lihat dulu berapa karyawannya. Cek dulu jumlah-jumlah karyawannya. Ini penting. Karyawannya so far ada 57 ya. 49 tambah jumlahnya sekitar seratusan lebih lah ya. Seratusan lebih. 957. Berlokasi anak memiliki di Jakarta 57 dan di anak usahanya 49 ini ya. So far oke lah ya. Kemudian kita cek allotmentnya ya. Berapa yang kita perebutkan nanti ini. Ini sebenarnya sih karena belum final ya. Harusnya sih di sini nanti akan muncul ya. Karena ini dia masuk ke golongan 2 maka paling eh, banyak sih dia eh, minimal ya 12% di sini. Ini karena masuk di golongan 2 200 sorry 232 ya. Berarti kurang dari ini ya. Bentar. Dia masuk 232 apa tadi? 231 M. Ya. Ini allotmentnya dibatasi sampai jumlah 85% dari jumlah saham yang ditawarkan. Belum ini ya kelihatan ya. Mana ini? Mana tadi tabelnya? Kayaknya sih dia paling minimal ini ya, tapi dia kurang ya ditawarin malah ya. Karena dia masuk berarti di bawah 250 M ya. Dia minimal 15% benar ya. Nah, ini alokasi sahamnya, pendataan terpusatnya minimal 15% ya. Jadi harusnya sih kalau dia pakai nomini nanti kita perebutkan di IPO itu sebenarnya cuma 20% ya, 20 M ya. Sisanya itu udah dipegang oleh para market makernya ya. Apalagi KI terkenal ya, penjatahannya dikit juga. Karena dia biar bisa goreng gila-gilaan ya. Jadi sebenarnya sih yang diperebutkan nanti 20 M ini nih. Ini sih game changer banget ya, luar biasa sih KI ini. Tidak ada alasan untuk tidak pesan sih ya. Apapun ininya karena we trust KI ya. Saya sih melihatnya ini mirip-mirip akan seperti WIRG ya, walaupun tidak ada warannya. Karena ini narasi yang diciptakan sangat luar biasa ya. Ini bisa menjadi kuda hitam. Tonton akan menjadi saksi sejarah nanti koin ini ya. Langsung saja kita cek dulu untuk ininya ya, histori. Nah ini historinya ya, KI ini gila nggak tuh? Arah, 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 arah. Dulu dia puncaknya di sini ADMR ya, padahal tuh dulu 60 juta lot ya. Ini dia cuma sekitar 20 berapa ya? 22 juta ya. Dia sekitar 22 juta tuh. Berarti 20 M-nya kayaknya kita perebutkan cuma 15%-nya aja ya. Dari 22 M-nya ini nih. Karena paling paling minimum 20 M tadi di allotment ya. Kalau kita perebutkan di 230 M 20 M aja mungkin penjataannya kecil ya. Semoga aja agak lumayan ya. Karena ini dia solo player ya. Gokil nih Cipta Dana nih KI 15% ya. Ini sih sedikit banget di publik ya. 15%. Yang bahaya itu yang di atas 30% biasanya itu
calon-calon mau exit ke retail biasanya. Tapi kalau 15% dia buang ke apa ke publik, biasanya itu kecil sih. Oke nih ya, kita cek dulu untuk KI, emang luar biasa ya. KI ini saya lihat bisa menjadi game changer ya. Apalagi harganya cuma seratusan, nah nominalnya juga ya. Dan terakhir Ali juga ya, Ali itu gila-gilaan juga dia. Sempat diangkat nih terakhir nih 2024 Ali ini. Gokil juga cara ngangkatnya dulu KI ini nih lihat nih bagaimana KI ya. Sinting juga dia nih KI nih. Sekarang dia udah naik lagi ya. Ini dulu KI cara ngangkatnya ya. Gokil nggak tuh? Dari harga berapa juga nih dulu si Ali. Ali dulu dari harga 200-an ke diangkat ke 900 ya. Gokil nggak? Ini dari 100 ya kali nggak bisa minimal 500 600. I believe ini sih. Tinggal tahu cara mainnya aja ya gampang sih KI itu. Itu ya. Di sini nggak ada alasan untuk tidak pesan sih. Karena ini narasi dan momentumnya sangat luar biasa. Karena market maker tuh tahu apa yang lagi hype, terutama bursa kripto ya, dunia cryptocurrency siapa yang nggak tahu ya sejak kemunculan si Timothy Ronald memperkenalkan kripto di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, nanti kalau teman-teman pengen diskusi lebih lanjut ya, nah teman-teman bisa nanti ke XOFAMS ya, atau kalau mau gratis XOFAMS ini gampang banget ya, tinggal ikutan inkubator nanti di batch 10 ini biar teman-teman nanti biar bisa kita kawal bersama sama-sama untuk dapatkan beggar ya di sini. Nanti kita kawal, semoga saja untuk saham koin ini bisa beggar mengikuti CDIA ya bahkan multi beggar ya. Ini teman langsung hubungi admin aja ya 0851 8687 810 untuk tanya-tanya aja ya. Nanti kita akan bedah semua dunia IPO, bedah bid offer, bedah bandarmologi yang smart money biasa ya. Dan bagaimana membangun psikologi ya, portofolio yang tumbuh. Nah, ini nanti akan kita bahas ya semuanya price action, belajar TA biar teman-teman tahu entry ketika market anjlok, mana yang layak di entry, mana yang tidak layak ya. Nah, itu ya harus yang diperhatikan. Ini sudah banyak alumni ya, udah kemarin sih udah kita ini ya, karena ini ada yang kemarin nggak kedapetan aja ya. Ini kemarin udah 40 orang ya, ada yang nggak kedapetan aja nih. Kemarin 40 orang ini. Ya, ini sering kita bahas juga ya, teman-teman di sini nih. Nah, ini sering kita bahas ya. Ini di inkubator kemarin ada sekitar 36 orang lebih ya. Ini buat teman-teman yang mau join aja ya. Nanti buat untuk Juli ini biar nanti akan bergabung langsung ya. Kita cari cuan bersama sebelum kelasnya mulai ya. Bahkan kita after kelas saja kita terus update-update ya kondisi bahkan di saham-saham yang uptrend ketika market merah kemarin kita temanin ya. Bagaimana fokus di saham-saham uptrend kita bilang di sini gokil. Nah, itu dia sekilas saja jangan semuanya ya. Bagaimana tips-tips dan segala macam. Oke, paling itu saja untuk hari ini. Semoga cuan nanti. Kesimpulannya, pesan. Koin ya. Gokil.